Oke, welcome back buat teman-teman semuanya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Nah, video kali ini saya akan angkat ya kejadian di 11 September tahun 2025 kemarin ya. Ini lagi dan lagi menurut saya sebagai warga Indonesia ya, DPR lagi-lagi membuat ya gonjang-ganjing lah ya, bisa dibilang seperti itu, khususnya untuk Komisi 3 DPR RI ya. Karena di mana kemarin mereka melakukan fit and proper test ya untuk tes calon hakim agung ya, dan hakim ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kenapa saya mengatakan terjadi gonjang-ganjing lagi? Karena gini ya, salah satu ya hakim yang memvonis mati Freddy Sambo ya, di beberapa tahun yang lalu ya, yaitu Bapak Alimin Ribut ya. Ini dia dapat suara polling ya nol ya. Jadi anggota dewan ya, Komisi 3 DPR RI memberikan voting itu nol ya. Nah ini yang jadi ketertarikan saya untuk bahas karena ada videonya. Setelah saya cek, saya lihat, menurut saya sebagai warga Indonesia biasa ya, ini bisa menimbulkan kegaduhan juga ya untuk masyarakat, tapi segmented ya. Sekali lagi ya, segmented ya. Kira-kira seperti itu ya. Biar tidak biar saya berbicara sesuai fakta yang ada, kita harus lihat dulu videonya ya. Anda yang menangani Pak Sambo? Salah satunya. Oh, mengadili Mengadili. dan yang menjatuhkan hukuman mati. Iya benar. Ya, benar. Kami Oke. bertiga. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang Saya tidak menghendaki, Pak. tanya undang-undang. Iya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung, Pak. Mendukung hukuman Iya. mati. Iya. Oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Jadi gini teman-teman ya. Ini pertanyaan konyol menurut saya ya. Karena kalau kita berbicara apa dasar kamu kasih hukuman mati, ya seharusnya DPR itu nggak ini ya, nggak harus tanyakan hal seperti itu ya. Karena kalau kita berbicara masih ya, masih RUU ya, atau masih rencana undang-undang ya, sampai jadi undang-undang yang sah, setahu saya sebagai masyarakat biasa ya, koreksi kalau saya salah, itu harus ada ACC dari DPR ya, yaitu mereka, dan dari presiden ya. Jadi secara nggak langsung ya, Pak Alimin ini menjalankan tugas yang dimana yang di approve atau di ACC sama DPR juga ya, kira-kira gitu ya. Saya sebagai masyarakat nih ya. Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, Pak. Bagaimana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya juga, dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak demikian. Kalau kasus narkotika itu Ya, saya nanya kasus narkotika. Saya tanya Pak Alimin ini mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? ya Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati. pernah Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga, Pak. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Atas nama Tuhan kan Ya, mencabut nyawa. benar, demi keadilan. Betul kan? Atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Nah, yang kedua, kalau seandainya vonis itu sudah berlaku ya, bukan berlaku, sudah dijatuhkan ya, terus ditanya loh, kenapa kamu kasih vonis mati? Emangnya kamu Tuhan, ya kan? Itu kan bukan bahasa intelek dong ya. Itu sama sekali bahasa keluarga ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Sama saja ya, ini contoh ya, sama saja kamu nanya ke orang muslim yang taat, kenapa kamu nggak makan babi? Ya kan? Ya jawabannya si Pak Alimin ini ya karena
Al-Quran dan agama saya melarang. Ya kan, konteksnya ya karena ada undang-undangnya bisa dihukuman mati. Iya dong. Jadi sudah benar, tapi di sini Pak Alimin ini nggak dikasih berstatement ya. Selalu setiap mau dipotong, setiap mau dijawab, si Pak Beni itu selalu, wah nggak usah bicara undang-undang. Saya mau tahu kenapa kamu ada niat untuk kasih hukuman mati. Loh, ini ya seperti yang saya bilang tadi ya, ini Pak Alimin ini hakim ya, dia ada beberapa persen ya yang harus dia tentukan secara pribadi. Tetapi ada beberapa persen yang didukung oleh undang-undang. Jadi dia memberikan keputusan didukung undang-undang. Soalnya kalau kita merujuk ke KUHP lama teman-teman ya, tepatnya di pasal 340 KUHP ya, ini pembunuhan berencana ya, dan ancaman hukuman mati seumur hidup ya, atau penjara waktu tertentu maksimal 20 tahun ya, kira-kira seperti itu. Jadi masih ada unsur hukuman mati, makanya ada persentase antara keputusan pribadi hati ya oleh hakim ya, dan dijunjung atau ada landasan atau ada alasan di KUHP di pasal 340. Jadi menurut saya ya ini sudah benar, walaupun ya kemarin itu nggak sampai hukuman mati ya. Tapi yang dipermasalahkan oleh Beni Demokrat ini dan DPR ya, yang jadi masalah, bukan dimasalahkan, sorry saya koreksi. Yang menjadi masalah kenapa Pak Alimin ini ya, kenapa Pak Alimin ini tidak dipilih ya, bahkan votingnya itu 0 untuk calon hakim agung. Ini menurut saya diskriminasi ya. Kenapa kalian mendiskriminasi dia ya dalam pemilihan ini ya? Bahkan tidak ada suara sama sekali teman-teman ya, tidak ada suara sama sekali. Padahal dia tetap tegas dengan pendiriannya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini ya yang bisa dan sangat bisa menimbulkan kegaduhan lagi ya, hanya karena vonis yang menurut saya ya sebagai warga Indonesia ini sudah sesuai prosedur. Ini kita berbicara prosedur ya, karena berlandaskan aturan atau undang-undang yang berlaku ya, dan Pak Alimin ini juga dia hakim, dia punya hak di situ ya. Kalau DPR begini terus, khususnya ya untuk di case kali ini Komisi 3 DPR RI ya, ini bisa menimbulkan ya kegaduhan baru lagi ya. Ujung-ujungnya ya masyarakat ya mau percaya lagi apa gimana ya, karena ingat ya ini Dewan Perwakilan Rakyat ya, jangan sampai sudah bukan DPR lagi ya, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah bisa dibilang 90% ya kamu perwakilan rakyat, jadi mulutnya rakyat ya, kira-kira gitu. Dan kita tahu kasus di waktu itu ya, ini bisa dibilang 90% warga Indonesia mendukung hukum ya. Jadi ya saya sangat menyayangkan di voting ya atau di pemilihan sebagai calon hakim agung ya, Pak Alimin ini tidak dikasih suara, satu suara pun. Ini sangat disayangkan. Padahal orangnya sudah tegas, keputusannya berlandaskan hukum ya, tapi ya gimana, terserah lah. Menurut kalian silakan drop komentar kalian ya, silakan kalian kasih unek-unek kalian ya, silakan kalian kasih pendapat kalian juga, kita ngobrol di kolom komentar ya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Bye.